Habib Ali, di antara keistimewaan beliau, beliau itu mendapatkan gelar Hamilu Liwa'i Mahabbatil Muhammadiyah, pemegang bendera cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Habib Ali bukan hanya sekedar orang yang Allah karuniakan derajat yang tinggi bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, namun lebih daripada itu, Habib Ali bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Bukankah Rasul sudah wafat? Gimana kok bisa ketemu Nabi dalam keadaan terjaga? Seandainya Nabi nggak pernah menyampaikan, maka kita pun juga nggak akan tahu. Tapi sesungguhnya Rasul sudah menyampaikan dalam sabdanya, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah." Barang siapa yang berjumpa aku di dalam mimpinya, maka dia akan berjumpa denganku dalam keadaan terjaga. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mati. Beliau hanya berbeda alam dengan kita semuanya. Apabila seseorang yang mati syahid dikatakan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, maka apalagi dengan orang yang mengajarkan ilmu tentang kesyahidan, yaitu Rasulullah SAW, maka beliau pun juga hidup di sisi Tuhannya dalam keadaan mendapatkan rezeki. Maka mungkin saja untuk orang-orang yang istimewa bisa berjumpa Nabi dalam keadaan terjaga. Habib Ali di usianya yang belum genap 22 tahun ketika itu, beliau ketika berziarah ke makam Rasulullah SAW, maka beliau berjumpa Nabi dalam keadaan terjaga. Maka Nabi berkata pada Habib Ali, "Amma tarda ya Ali? Apakah engkau tidak ridha wahai Ali? Sesungguhnya amalmu dan amalnya semua sahabatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Semoga Allah catat kita jadi sahabatnya Habib Ali insyaallah. Amalmu dan amal sahabatmu, Anda bisa bayangkan betapa mulianya. Ini Habib Ali mulia, sahabatnya ikut dimuliakan sama Allah Ta'ala, diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kisah yang lain sangat banyak peristiwa tentang bagaimana hubungan cinta Habib Ali dengan Rasulullah SAW. Namun tidak akan semuanya saya uraikan di sini karena keterbatasan waktu tentunya. Dikisahkan ada seseorang dari Maroko, orang yang soleh, berziarah ke kota Madinah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Beliau berziarah, maka beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau bertanya kepada Nabi, "Man ahabbun nasi ilaiki?" Siapa orang yang paling engkau cintai? Di dalam mimpinya, maka Nabi SAW menjawab, "Ali bin Muhammad al-Habsyi." Keesokan harinya, karena ini orang soleh, bermimpi lagi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Lalu beliau bertanya lagi, "Man ahabbun nasi ilaiki?" Siapa orang yang paling engkau cintai? Maka jawabannya sama, "Ali bin Muhammad al-Habsyi." Mimpi yang ketiga kali, dan bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai?" Maka dalam mimpi itu tetap dijawab, "Ali bin Muhammad al-Habsyi." Maka beliau bangun tidur dan langsung bertanya. Beliau tanya, di Madinah ini ada nggak orang yang bernama Ali bin Muhammad al-Habsyi? Maka ditunjukkan orang yang bergelar al-Habsyi, tapi yang lain, bukan nama Ali bin Muhammad. Tunjukkan lagi pada Ali bin Ali al-Habsyi. Sampai akhirnya orang-orang bertanya, "Kenapa kamu mencari Ali bin Muhammad al-Habsyi?" Maka beliau mengatakan, 3 malam berturut-turut saya mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika aku bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai?" Maka Nabi 3 kali pula menjawab, "Ali bin Muhammad al-Habsyi." Sungguh kemuliaan yang luar biasa untuk Habib Ali al-Habsyi. Bukan hanya mimpi Nabi, tapi mendapatkan ikrar cinta dari Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya bisa saja Habib Ali langsung yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan cintanya dulu pada Habib Ali. Tapi kenapa ikrar cinta Nabi Muhammad pada Habib Ali itu melalui mimpi dari ulama yang lainnya? Kenapa? Karena Nabi ingin menyampaikan. Apabila Nabi hanya menyampaikan ke Habib Ali, mungkin kisah ini nggak akan kita dengar, karena orang-orang soleh itu menyembunyikan kelebihannya dan amalnya. Tapi karena ini disampaikan kepada ulama yang lain, dan dia akhirnya mencari, kisah ini tersebar, seakan-akan Nabi mau mengumumkan kepada yang hidup di masa itu, kepada yang hidup di masa ini, dan kepada yang hidup di masa yang akan datang, bahwasanya pernah hidup seseorang yang bernama Ali bin Muhammad al-Habsyi, dan dia adalah orang yang paling dicintai Nabi Muhammad ada di zamannya.